Sahabat RTV, kepada polisi, pelaku pun mengaku pernah membunuh seseorang sebelum ia membunuh sang kakak. Pembunuhan itu dilakukan pada Agustus lalu. Korbannya tak lain merupakan teman dekatnya sendiri. Yang lebih mencengangkan, jasad korban dikubur di sebuah kebun singkong di kawasan Gunung Pangkor, Jawa Barat, tak jauh dari rumah keluarga pelaku. Terungkapnya misteri penemuan jasad pria yang terkubur di lantai kontrakan di kawasan Depok, Jawa Barat pada Rabu 18 November 2020 lalu sungguh menyisakan kengerian sendiri bagi warga sekitar lokasi. Betapa tidak, jasad pria yang diketahui bernama Dendi, usia 23 tahun itu, harus tewas mengenaskan di tangan adik kandungnya sendiri bernama Joanna, 20 tahun, lantaran pelaku sakit hati dengan korban yang dilarang menikah duluan. Selain itu, pelaku juga kesal lantaran sikap korban yang sering memarahinya. Tertangkapnya Joanna di wilayah Gunung Pongkor, Bogor, Jawa Barat pada 19 November lalu perlahan menguak fakta lain di balik pembunuhan tersebut. Ternyata, selain menghabisi nyawa kakaknya, Joanna juga mengaku membunuh seorang temannya berinisial S pada 25 Agustus 2020 lalu. Bahkan pelaku dengan nekat menguburkan jasad temannya itu di sebuah kebun singkong di kawasan Gunung Pongkor, Kota Bogor, Jawa Barat. Jadi berkaitan dengan yang di Bogor tersebut memang ada beberapa waktu lalu laporan kehilangan dan saudara Joanna pun mengakui bahwa tidak kejahatan tersebut dilakukan di Bogor di rumah ini. Lalu apa yang melatar belakangi pelaku hingga tega menghabisi nyawa temannya itu dan menguburkannya di kebun singkong di wilayah Bogor, Jawa Barat? Dari Depok, Jawa Barat, Fahri Ali untuk Turnback Crime RTV. Sungguh mengejutkan ya sahabat pengakuan dari pelaku Joanna. Usai mendapati pengakuan dari tersangka, polisi pun bergerak cepat ke lokasi dikuburnya jasad teman pelaku yang berinisial S di kawasan Gunung Pongkor, Bogor, Jawa Barat. Lalu apa yang mendasari pelaku Joanna hingga tega menghabisi nyawa temannya dan menguburkannya di kebun singkong? Tertangkapnya Joanna di rumahnya di kawasan Gunung Pongkor, Kota Bogor, Jawa Barat oleh Satreskrim Polres Metro Depok pada Kamis 19 November 2020 menguak fakta lain di balik kasus pembunuhan tersebut. Pengakuan mengejutkan pun terlontar dari mulut pelaku. Rupanya, aksi keji pembunuhan bukan kali pertama dilakukan oleh tersangka Joanna. Sebelum menghabisi nyawa kakaknya Dendi, pelaku juga mengaku telah membunuh temannya berinisial S dan menguburkan jasadnya di sebuah kebun singkong di wilayah Gunung Pongkor, Kota Bogor, Jawa Barat. Dari keterangan polisi, pelaku membunuh temannya karena tersinggung oleh ucapan korban. Detik-detik penangkapan, penggalian pembunuhan. Usai mendapati pengakuan dari pelaku, polisi dari Polres Metro Depok dibantu Polsek Nanggung, Kota Bogor, langsung menuju ke lokasi di mana pelaku Joanna menguburkan jasad S. Polsek Nanggung beserta dari Polda Metro Jaya akan... Benar saja, saat dilakukan penggalian sedalam kurang lebih 1 meter di kebun singkong tersebut, sesosok jasad pria dalam kondisi membusuk muncul dari dalam tanah yang digali oleh polisi. Pengembangan terkait LP di Polres Depok. Kemudian kita ke wilayah Polsek Nanggung dan ditemukan satu mayat dan selanjutnya dibawa ke Rumah Sakit Kramat Jati. Pas ditemukan di kawasan hutan atau gimana dan kebun singkong. Dari keterangan pelaku kepada polisi, kekesalan pelaku dipicu saat korban S mengajak tersangka Joanna bersama pelaku lain bernama Kohir ke sebuah rumah kosong di wilayah Gunung Pongkor, Kota Bogor, Jawa Barat. Menurut polisi saat itu korban yang merupakan pria penyuka sesama jenis mengajak kedua pelaku untuk melakukan hubungan seksual dengan korban. Kalau di Bogor, kasus kedua ini motifnya atas keterangan dari saudara Joanna yang mengatakan korban Muhammad
Sarifudin datang ke Bogor rumahnya. Sampai di sana dia mengajak saudara Juwana dan Kohir untuk menuju pondok atau rumah kosong yang ada tidak jauh dari rumahnya. Di dalam rumah kosong tersebut, korban memaksa saudara Juwana dan Kohir untuk melayani hubungan seksual antar jenis. Karena saudara Juwana merasa tidak suka, tidak mau melakukan itu, dan dia keluar dengan kawan tersebut, saudara Kohir, dan melakukan kesepakatan bagaimana, apakah kita pukul atau habisin aja orang ini. Kemudian dia masuk dengan menggunakan knalpot bekas atau knalpot yang ada di dekatnya itu memukul korban. Rasa kesal yang memuncak di benak pelaku membuat Juwana gelap mata hingga nekat menghabisi nyawa temannya sendiri. Dalam kasus pembunuhan ini, akibat emosi sesaat akhirnya menjerumuskan tersangka Juwana ke balik jeruji besi. Dari Depok dan Bogor, Jawa Barat, Fahri Ali, Wawan Supriyatna, Jembe Crime, RTV. Sadis ya sahabat, pelaku ternyata selain membunuh sang kakak, juga membunuh teman dekatnya hanya karena kesal dan sakit hati. Padahal sehari-hari, pelaku Juwana dan korban Dendi yang merupakan kakak beradik ini tinggal bersama di dalam kontrakan itu. Seperti apa ya aktivitas dan kehidupan mereka sehari-hari? Berikut penelusuran tim Jembe Crime ke lokasi kejadian di Sawangan, Depok, Jawa Barat. Tak ada yang menyangka, sesosok jasad pria yang dikubur dan dicor di sebuah rumah kontrakan di kawasan Sawangan, Depok, Jawa Barat adalah pria bernama Dendi, seorang penjual bakso keliling di kampung tersebut. Yang lebih mengejutkan, pelaku pembunuhan tak lain adalah adik korban bernama Juwana yang setiap hari tinggal bersama korban. Pelaku tega membunuh sang kakak hanya karena kesal dilarang menikah lebih dulu melangkahi korban. Untuk mengetahui bagaimana keseharian pelaku dan korban, serta kondisi di lokasi kejadian, kami pun mendatangi rumah kontrakan yang menjadi lokasi pembunuhan di wilayah Sawangan, Depok, Jawa Barat. Setelah menempuh perjalanan selama 2 jam dari kantor RTV di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, kami pun tiba di lokasi kejadian yang merupakan rumah kontrakan milik warga bernama Sukiswo. Sahabat RTV, rumah kontrakan inilah menjadi saksi bisu pembunuhan seorang pria bernama Dendi yang ditemukan tewas pada tanggal 16 November lalu. Nah, sekarang kita akan masuk ke dalam. Sahabat RTV bisa melihat bahwa ini adalah galian yang dilakukan oleh pemilik kontrakan, di mana galian ini sekitar 1 meter dan bau busuk saat ini sangat menyengat sekali. Ya, Anda juga bisa melihat bahwa masih ada cangkul, kemudian tanah, dan juga beberapa alat penggalian yang lain yang digunakan pemilik kontrakan untuk menggali kuburan ataupun menggali ubin yang sempat dicurigai oleh pemilik kontrakan ini. Menurut pemilik kontrakan Sukiswo, sebelum meninggalkan rumah, pelaku sempat mengirimkan pesan singkat kepada istri Sukiswo. Pelaku berpesan sudah meninggalkan rumah kontrakan tersebut dan menitipkan kunci rumah pada salah seorang tetangga karena Sukiswo sedang berada di luar kota. Di samping itu dia juga WA ke istri saya bahwa kunci dititipkan, kemudian juga menyampaikan bahwa lantai diganti satu. Lantainya diganti satu halai keramik. Nah, di situ kita juga ada kecurigaan. Kemudian kecurigaan kita tapi bukan itu ya, mungkin tikus atau kucing karena berkaitan dari beliau teman-teman ini adalah pedagang bakso. Nah, ternyata akhirnya kita putuskan untuk digali karena ada ubin yang berbeda tadi. Nah, setelah digali kira-kira 1,5 meter tidak dapat apa-apa, hampir saya stop. Tapi begitu saya lihat ada konkret atau pecahan semen yang tidak nyatu dengan tanah, mudah lepas, nah ini berarti baru. Jadi saya putuskan untuk lanjut. Tapi saya tusuk dulu linggis ke dalam, saya tekan ke dalam, saya goyang. Akhirnya bau. Sebenarnya untuk adik kakak yang sempat ngontrak ini sebenarnya sifatnya seperti apa sih? Baik dengan tetangga, dengan bapak sendiri seperti apa? Sikap dan sifat mereka ini? Kalau sikapnya sangat baik sekali.
kalau tingkah laku, tindak tanduk itu sangat baik sekali. Dia sangat hormat kepada orang tua. Jadi kita tidak menyangka sama sekali kalau tabiatnya seperti itu. Terkait sikap pelaku selama ini, salah seorang tetangga yang mengenal sosok pelaku dan korban menyebut keduanya adalah sosok yang ramah dan baik hati. Bahkan, jika dagangan bakso mereka tidak habis, mereka selalu memberikannya secara gratis kepada tetangga sekitar. Sosialisasi cukup bersahaja dan cukup kalem. Jadi memang ketika dia berjualan bakso atau seperti apa, orang-orang yang dikenalnya itu sering dibuatkan secara gratis. Dan secara komunikasi pun agak sedikit memang pendiam ya, kalau saya lihat pendiam. Dan memang kalem benar, ya, seperti itu. Seberapa sering sih dia ngobrol dengan Mas sendiri kalau si korban ini? Ya kalau memang di sini hobi bakso semua ya, jadi setiap siang tuh dia berjualan memang hampir selama pandemi ini memang kita sering beli. Jadi mungkin seminggu 3 kali itu kita pasti beli. Jadi sering ngobrol segala macam. Oke, jadi orangnya terbuka juga sama tetangga di sini berarti ya? Ya hanya beberapa hal memang ketika kita komunikatif sama dia, dia open sampai kamu halamannya, sampai penghasilan dan segala macam, sampai ya aktivitas dia. Namun beberapa hari sebelum jasad korban ditemukan, Diki sempat curiga dengan aktivitas pelaku yang tidak lagi berjualan bakso. Bahkan menurut Diki, pelaku terkesan terburu-buru saat pindah dari rumah kontrakannya. Itu ada gelagat mencurigakan nggak dari adiknya ini? Ya memang nggak seperti biasanya ketika kita ngobrol bicara, itu mereka secara terburu-buru, keluar secara terburu-buru dari kontrakan. Jadi aktivitasnya cukup nggak seperti biasanya lah. Pulang pagi segala macam. Nah itu yang membuat satu pertanyaan juga kepada saya sampai level apakah kamu masih berjualan lagi di sini? Karena kan nggak jualan-jualan tuh. Tapi sempat ditanya nggak itu? Sempat saya tanya. Terakhir sebelum pindah kontrakan itu malam minggu itu saya ngobrol tepat di kita berdiri sini. Meski sehari-harinya dikenal punya pribadi yang baik, nyatanya Juwana adalah seorang pembunuh berdarah dingin. Bahkan setelah ditangkap polisi, pelaku pun mengakui bahwa ia sebelumnya juga membunuh seorang temannya berinisial S dan dikuburkan di Gunung Pongkot, Jawa Barat. Pembunuhan yang dilakukan pada bulan Agustus lalu juga dipicu karena ketersinggungan pelaku oleh ucapan korban yang mengajaknya berhubungan intim sesama jenis. Sungguh ironis, pelaku telah membunuh 2 orang terdekatnya hanya dalam kurun waktu 3 bulan. Menahan perasaan kesal dan sakit hati memang tidaklah mudah. Namun melampiaskannya dengan cara menghilangkan nyawa orang lain jelas perbuatan keji yang harus dipertanggungjawabkan secara hukum. Dari Depok, Jawa Barat, Izon Ramadhani, Muhammad Rinto, Turnback Crime, RTV. Sahabat RTV, kasus serupa dengan korban dikubur di bawah lantai juga terjadi di beberapa daerah di tanah air. Selengkapnya di Turnback Crime.